Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan proses perkuliahan online, ya. Dan tak lupa juga kita mengirim salawat kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita umat Islam, ya. Oke, adik-adik semua, baiklah untuk video hari ini Ibu akan menjelaskan tentang isometri, ya. Untuk pekan lalu kita sudah belajar tentang kolineasi, ya. Jadi saya harap itu sudah dipahami dengan baik, ya. Oke. Nah, apa itu isometri, ya? Jadi di sini ada definisinya. Isometri transformasi U itu adalah dikatakan sebuah isometri jika untuk setiap pasang titik P dan Q dipenuhi P aksen Q aksen sama nilainya dengan PQ, ya. Jadi jarak antara P aksen dan Q aksen itu sama nilainya dengan jarak antara P dan Q, ya. Nah, jadi dengan P aksen itu sama dengan UP dan Q aksen itu sama dengan UQ, ya. Dengan perkataan lain bahwa isometri itu adalah transformasi yang mengawetkan jarak, ya. Transformasi yang mengawetkan jarak, panjang ruas garis, jarak atau panjang ruas garis. Selanjutnya digunakan lambang U untuk menyatakan isometri. Jadi untuk memahami ini kita langsung lihat pada contoh, ya. Oke, silakan dilihat. Ya, misalkan saya punya transformasi alfa yang memetakan elemen-elemen di dalam R kuadrat ke elemen-elemen di dalam R kuadrat sendiri. Satu elemen di dalam R kuadrat, misalkan saya notasikan dengan X, Y, akan dibawa ke dalam bentuk alfa X, Y yang bernilai 4 min X, min Y. Pertanyaannya adalah, kita disuruh untuk memeriksa apakah alfa adalah sebuah isometri. Silakan teman-teman perhatikan kembali soalnya. Di dalam soal sudah ada jaminan bahwasanya alfa adalah sebuah transformasi. Artinya teman-teman tidak perlu membuktikan lagi apakah alfanya sebuah transformasi. Teman-teman langsung saja membuktikan atau memeriksa apakah alfanya ini berupa isometri. Untuk memeriksa apakah alfa adalah sebuah isometri, kita perlu mengambil terlebih dahulu 2 titik, kemudian kita hitung jaraknya. Berikutnya kita cari image dari masing-masing titik dan kita hitung juga jaraknya. Setelah itu kita bandingkan jarak antara titik-titik pra-image tadi dengan jarak antara titik-titik image-nya. Jika jaraknya sama, maka alfa adalah sebuah isometri. Sebaliknya, jika jaraknya tidak sama, maka alfa bukanlah sebuah isometri. Baik, kita ambil dulu 2 buah titik, ya, titik A dan titik B yang merupakan elemen dari R kuadrat. Titik A di sini saya notasikan dengan A, B, di mana A kecil, B kecil di sini menunjukkan posisi dari titik A pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik B saya notasikan dengan C, D, di mana C kecil dan D kecil di sini menunjukkan posisi dari titik B pada sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya, untuk menghitung jarak antara titik A ke titik B, kita menggunakan persamaan sebagai berikut. AB sama dengan akar A min C kuadrat ditambah B min B kuadrat. Di sini bisa dipahami, ya. Berikutnya adalah kita misalkan bahwa jarak antara titik A ke B sama dengan M. Setelah itu kita cari image dari A dan B.
berdasarkan definisi, image dari A kita notasikan dengan A aksen. A aksen memiliki nilai 4 min A, minus B. Sedangkan image dari B kita notasikan dengan B aksen, di mana B aksen ini memiliki nilai 4 min C, minus D. Berikutnya kita akan menghitung jarak antara A aksen dan B aksen. Adapun rumus yang digunakan sama ya teman-teman, sebagaimana rumus yang tadi kita gunakan untuk menghitung jarak antara A dan B. Jadi posisi A aksen terhadap sumbu X kita kurangkan dengan posisi dari B aksen terhadap sumbu X, kemudian hasilnya kita kuadratkan. Berikutnya adalah posisi dari A aksen terhadap sumbu Y kita kurangkan dengan posisi dari B aksen terhadap sumbu Y dan juga kita kuadratkan. Hasil dari pengkuadratan ini kemudian kita jumlahkan. Berikutnya hasil terakhirnya kita akarkan. Dalam melakukan perhitungan seperti ini kita perlu memakai beberapa macam modifikasi ya teman-teman, tergantung dari soalnya. Bisa teman-teman lihat di bagian baris yang keempat. Di situ kita memperoleh nilai minus di dalam kurung A min C, kemudian dikuadratkan, ditambah dengan minus di dalam kurung B min D, kemudian dikuadratkan. Nah, nilai dari persamaan yang keempat itu tak lain adalah persamaan yang kelima. Jadi kalau misalkan kita punya min 2 dikuadratkan, itu hasilnya akan sama saja dengan 2 ketika dikuadratkan. Logikanya seperti itu. Nah, sehingga jarak antara A aksen ke B aksen sama saja dengan jarak antara A ke B, yaitu besarnya sama-sama M. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya alfa adalah sebuah isometri. Ya, jadi itu tadi contoh untuk isometri ya. Nah, di sini juga ada contohnya ya. Jadi misalkan suatu fungsi f r pangkat 2 r pangkat 2 dipetakan ke r pangkat 2 itu didefinisikan oleh f x y itu sama dengan negatif x, negatif y. Apakah f suatu isometri ya? Jadi untuk mengerjakan ini sama dengan cara yang tadi ya. Oke. Jadi kita ambil sebarang titik A dan B. Jadi misalkan titik A itu adalah X1, Y1, kemudian titik B itu adalah X2, Y2, maka jarak A ke B atau AB itu sama dengan akar ya. Jadi ini adalah akar. Oke, akar X kuadrat X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, misalkan bayangan A itu adalah A aksen dan bayangan B itu adalah B aksen, maka diperoleh A aksen itu sama dengan negatif X1, negatif Y2 ya, dan B aksen itu adalah negatif X2, negatif X Y2, sehingga diperoleh untuk A1 B1 ya itu sama dengan akar ya. Oh, ini bukan A1 B1 tapi di sini A aksen B aksen ya. Jadi untuk A aksen B aksen itu sama dengan akar negatif X2 ditambah X1 berpangkat 2 ditambah negatif Y2 ditambah Y1 pangkat 2 ya. Itu sama dengan akar X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, sama dengan cara yang tadi. Jadi di sini ada negatif X2, maka setiap ini dikali dengan negatif sehingga memperoleh ini ya. Oke. Nah, tampak bahwa untuk A aksen ya, ini A aksennya. A aksen itu B aksen itu sama nilainya dengan AB. Jadi di sini tadi nilainya AB, sedangkan ini adalah nilai dari A aksen. Nah, jadi nilainya sama ya. Jadi ini merupakan isometri ya. Nah,
Nah, bagaimana kalau dia bukan isometri? Nah, kita lihat dulu di contoh yang ini. Oke, diketahui suatu transformasi F dengan rumus sebagai berikut. Jadi, untuk X aksen Y aksen itu sama dengan 4Y X ya. Apakah F1 itu isometri? Ya, sekarang kita lihat dulu. Nah, misalkan A, B ya. Titik A itu adalah A, B. Kemudian dipetakan oleh F ke A aksen titik A aksen yaitu A aksen B aksen, maka A aksen B aksen itu sama dengan 4BA ya. Nah, kemudian B untuk titik B itu adalah C D dipetakan oleh F ke B aksen C aksen D aksen, maka C aksen D aksen itu sama dengan 4DC ya. Maka dengan menggunakan rumus jarak ya, diperoleh nilai A aksen ya, A aksen B aksen itu sama dengan C aksen dikurang A aksen pangkat 2, kemudian ditambah D aksen B aksen pangkat 2 itu sama dengan akar 4D ya dikurang 4B. Nah ya, jadi untuk C aksen itu adalah 4D, sedangkan untuk A aksen itu adalah 4B. Nah, kemudian ditambah C dikurang A berpangkat 2, maka nilainya adalah 16 D dikurang B pangkat 2 ditambah C dikurang A pangkat 2. Nah, dari sini untuk nilai A aksen, B aksen itu adalah ini nilainya, sedangkan untuk AB ya, sedangkan untuk AB itu adalah nilainya akar D dikurang B pangkat 2 ditambah C dikurang A pangkat 2. Jadi tampak bahwa AB itu tidak sama dengan A aksen B aksen, sehingga F ini bukanlah suatu isometri ya. Jadi ini contoh untuk yang bukan isometri ya. Oke, jadi cukup untuk pembahasan materi tentang isometri. Saya harap adik-adik paham ya. Jika belum paham, kita boleh bertanya di Google Classroom atau di bawah kolom komentar video ini ya. Nah, jadi cukup untuk adik-adik semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.